Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Lempu yang Wangi. Kali ini kita dibersamai oleh Ibu Esti Kartini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lempu yang Wangi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat dan selalu semangat. Wah, luar biasa sekali ya kita bisa dibersamai dengan Ibu Kepala Sekolah yang sangat berprestasi ini. Nah, kali ini bersama dengan Ibu Esti kita akan berbincang tentang tips dan trik lolos Adiwiyata Nasional. Nah, teman-teman, SD Negeri Lempu yang Wangi baru saja mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu lolos sebagai sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Nah, mungkin Bu Esti, kira-kira persiapan apa saja sih Bu yang harus kita siapkan supaya bisa sukses Adiwiyata Nasional? Yang paling utama itu adalah persiapan yang harus matang karena harus mencapai target yang diinginkan. Oke, mungkin selain persiapannya itu seperti apa Bu? Kira-kira dari segi tim atau yang lainnya? Ya, yang pertama kami lakukan adalah membentuk tim Adiwiyata. Artinya dengan tim itu nanti akan dibagi tugasnya masing-masing, per bidang masing-masing. Kemudian setiap minggunya itu ada semacam rapat koordinasi untuk melihat progres dari kerja tim itu sampai mana. Dan yang terakhir tentu saja lingkungannya juga harus kita persiapkan baik-baik, baik tentang kerendahan, tentang pengelolaan sampah dan sebagainya itu. Oke, berarti terkait dengan menjadikan sekolah yang berbudaya Adiwiyata ya Bu ya. Kira-kira selain tips yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira tips apa lagi Bu untuk menjadikan SD Negeri Lempu yang Wangi ini menjadi sekolah yang berbudaya Adiwiyata? Ya, sekolah berbudaya Adiwiyata itu kan berarti harus ada kerjasama antara warga sekolah itu, baik dari kepala sekolah, kemudian guru-gurunya, juga anak maupun orang tua. Nah, untuk menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan atau berbudaya yang Adiwiyata itu memang kita warga sekolah harus peduli terhadap lingkungan. Jadi lingkungannya itu harus bersih, mereka harus peduli membuang sampah di tempatnya, kemudian mengelola sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kemudian juga harus bisa hemat energi. Jadi semua warga sekolah termasuk anak-anak harus sadar bahwa salah satu dari sekolah yang berwawasan lingkungan yang beradiwiyata itu misalnya memakai pemakaian air harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga masalah listrik itu betul-betul harus ada penghematan. Itu Mbak Anani. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, ternyata persiapannya yang dilakukan SD Negeri Lempu yang Wangi itu sangat luar biasa. Dan berkat kekompakan dan konsistensi yang dilakukan, akhirnya SD Negeri Lempu yang Wangi berhasil menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. Kemudian begini Mbak, dengan keberhasilan kita lolos sebagai sekolah Adiwiyata Nasional, itu juga berkat kerjasama sekolah dengan yang lain, terutama orang tua siswa, kemudian komite, kemudian juga dari DLH baik di kota maupun provinsi. Artinya mereka memberikan istilahnya wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat kita terhadap kepedulian kita semua terhadap lingkungan dan semuanya. Yang jelas kerjasama yang solid, kerjasama yang luar biasa antara sekolah, warga sekolah dan instansi yang lain itu sangat bermanfaat.
Oke, berarti perlu kekompakan juga ya Bu ya, Ya, untuk bisa betul. sukses Ya, Adiwiyata. betul sekali. Baik, terima kasih Bu Esti sudah bersedia untuk berbagi tips kepada teman-teman semua terkait tips sukses untuk Adiwiyata Nasional. Semoga bisa bermanfaat untuk sekolah lain yang sedang mempersiapkan diri untuk maju di Sekolah Adiwiyata Nasional. Terima kasih Bu Esti sudah membersamai Sama-sama. kita dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.